Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Claners Indonesia. Nah, eh, BBS kali ini menyangkut salah satu gaya hidup Claners ya. Jadi gaya hidup kan banyak, ya kan, nanti salah satunya. Apakah gaya hidup itu yang mau saya bahas di sini? Yaitu adalah kopi. Kita ngopi dulu Claners sebelum mulai. Oke, kita ngopi dulu. Nah, Claners. Jadi kopi sekarang ini sudah menjadi gaya hidup. Kalau kita jalan kemana, itu pasti banyak kafe-kafe kopi dan banyak anak-anak muda. Bahkan sampai yang sudah usia pun sekarang banyak yang ngopi, ya Claners ya. Nah, karena kopi itu memang menyehatkan dan juga kopi itu banyak sekali ya, di zaman sekarang ini nih banyak variasinya lah. Kalau kita ke kafe, kita mau pesen kopi mulai dari kopi yang original sampai kopi yang kekinian, ya Claners ya. Nah, di sebelah saya mau memperkenalkan beliau seorang barista. Barista itu apa ya? Kalau dibilangnya itu kalau yang joki kopi deh, intinya begitu deh kalau bahasa awamnya. Saya juga bingung nih mau jelasinnya. Nah, nanti kita tanya-tanya nih mengenai seputaran kopi, ya, dan juga ada mesin, ada tempat buat. Nah ini nih apa buat ngaduk kopi nih, bukannya ngaduk, buat giling kopi Claners. Hey, ngaduk dasarnya biasa beli di warkop kita. Nah Claners, beliau adalah Chandra, iya nggak? Halo Claners Indonesia. Nama ente siapa Chan? Nama lengkap itu, nama panjangnya tuh. Nama lengkapnya, lama pas lahir ya. Iya. Chandra Mulya Aditama. Chandra Mulya Aditama. Dikasih nama orang tua tuh. Oh, keren banget ya. Chandra Mulya Aditama. Chan, nih saya mau bertanya nih Chan, seputaran kopi lah. Iya. Artinya sekarang ini kan banyak orang menggemari kopi. Tuh. Bahkan ya udah jadi gaya hidup lah ya. Jadi lifestyle. Jadi lifestyle. Ya kan, kalau nongkrong di kafe pasti kopi. Kan gitu kan? Tuh. Nah, mungkin para Claners pada umumnya mungkin hanya tahu kopi-kopi yang biasa di rumah nih. Iya dong. Betul. Termasuk saya juga kan sering bikin kopi di rumah. Iya. Nah, saya mau banyak bertanya ini, mewakili Claners, Iya. tentang kopi. Tapi sebelum ke situ, saya mau bertanya ke Chandra, kira-kira nih Chandra sudah berapa lama jadi seorang barista? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama tuh Chan? Kalau berapa lamanya menggeluti profesi ini ya? Saya mengenal awal mengenal kopi itu tahun 2018. Awal mengenal kopi ya. Apa itu kopi? Gimana cara menyeduhnya? 2018 sekitar hampir 4 tahun ya, 4 tahun lalu. Oke, 4 tahunan lah ya, kurang lebih 4 tahunan ya. Terus kalau untuk menggeluti profesinya sudah hampir 2 tahun dari awal 2020. Jadi awalnya itu ini ya, apa, masih mengenal dulu ya, belum bisa membuat ya. Belum bisa membuat. Baru mengenal kopi. Oke. Nah, yang bikin Mas Chandra nih, Mas atau Bro, ya, atau Kang, atau Ustadz nih, ya, atau apa ya? Kalau panggilan orang Korea apa? Ini rambutnya udah kayak orang Korea nih. Opa. Nah, itu awalnya gimana sih? Saya mengenal kopi. Enggak bisa suka ke kopi tuh, maksudnya bukannya ngopinya. Iya, suka
kenapa suka kopi gitu kan ya, Tertarik gitu. Dengan kopi. Dulu tuh awalnya saya ngopi di tempat-tempat jadinya. Jadi kayak saya ada tugas nih, kerjaan nih, harus ngelesain itu tuh di tempat tenang kayak gitu. Jadi saya pindah-pindah kafe, pindah-pindah coffee shop. Terus saya suka ngeliat keseharian baristanya tuh. Kayaknya asik juga jadi barista gitu. Buat kopi keren lah, waktu itu keren banget kayak buat kopi gitu kan. Nah dari awal situ mulailah saya, karena saya seiring waktunya saya sering keliling-keliling kafe di Bogor tuh. Kayak kenal beberapa barista, tuker kontak IG, WA, kenal tuh. Mulai suka ikut nimbrung lah, walaupun saya nggak tahu, saya suka ikut nimbrung gitu. Nah mulai dari situ kan saya suka kopi tuh, suka dari pekerjaan. Kalau dari kopinya udah pasti saya suka banget kopi gitu kan. Mulai awal-awalnya dari situ sih. Mungkin awalnya melihat ini kali ya, melihat barista kan. Barista. Kayaknya stylenya ini asik juga nih. Seru gitu kan. Seru ya. Biasanya kan kalau barista kan tuh kan fashion itu kan suka yang gimana ya, maksudnya keren deh, gitu ya. Keren gitu kan. Nah, Chan, bicara barista. Itu kata-kata barista. Saya awalnya sempat bingung tuh. Ya kan? Itu kenapa sih dinamakan barista itu? Dinamakan barista. Jadi barista itu awalnya itu kata itu muncul di Italia. Barista. Barista itu dari Italia itu ya? Dari Italia. Jadi barista itu spesialis, orang yang spesialis membuat kopi, hanya kopi. Jadi dia itu meracik kopi, namanya barista. Cuman kalau di sana barista itu bahasa Inggris sebenarnya. Yang sekarang kita sebut barista itu bahasa Inggris. Jadi kalau di negaranya Italia itu bariste namanya. Kalau Italianya bariste sama baristi. Jadi baristi ada dua. Kalau baristi itu laki-laki, kalau perempuan itu bariste. Perempuan bariste. Perempuan bariste, kalau laki-laki baristi. Nah sekarang jadi ke bahasa Inggrisin jadinya barista lah. Gitu. Bahasa Inggrisnya barista. Barista jadinya. Jadi tapi asal usul itu dari Italia ya? Dari Italia. Bariste, kalau lakinya baristi. Nah sekarang kalau di Inggrisnya barista. Karena saya udah jelas ya, Nah itulah asal usul dari barista itu ternyata dari negara Italia. Chan, nih saya mau nanya lagi tentang kopi, ya kan? Saya kan kalau ngopi itu kan, suka bingung nih, ya kan? Kayak bungkus-bungkusan begini kan dipajang nih, kalau kita ngopi di kafe kan, ya kan ada kopi ini. Itu sebenarnya kopi itu memang banyak jenisnya. Apa memang maksudnya ada beberapa jenis sih sebenarnya kalau kopi itu? Kalau berapa jenisnya sih sebenarnya banyak banget. Kopi itu ya banyak banget jenisnya. Sekitar ada yang saya tahu nih, yang saya pelajarin di Indonesia itu. Kita sambil ngopi aja nih. Ngopi sekitar ada 25 jenis kopi. Sebenarnya lokalnya Indonesia ya. Cuman yang terkenal itu cuma ada 4 di seluruh dunia. Cuma ada 4. Robusta, Arabica, Liberica, sama Excelsa. Excelso gitu ya. Gitu. Nah kalau saya sih memang yang familiar tuh barista ini Robusta Arabica. Ternyata ada Liberica sama Excelsa. Nah dari keempat jenis ini Chan, itu apa berbeda-beda tuh? Dia punya karakter beda-beda. Beda-beda ya. Nah, bisa nggak ngejelasin? Ini kalau Arabica lebih ke ini. Bisa. Jadi kalau Arabica itu gini. Arabica itu dia biji kopi yang ditanamnya itu di dataran tinggi. Stop sebentar. Saya potong Chan. Runners, ini sangat penting ya. Jadi bagi yang senang sama kopi, pencinta kopi, nah ini tolong disimak baik-baik nih Runners ya. Jangan di skip ya. Ini Chandra ingin menerangkan secara detail masing-masing dari karakter kopi itu sendiri ya. Lanjut Chan. Kalau
Arabica, tadi Arabica Oke, ya. Arabica itu ditanamnya dia di dataran tinggi, di dataran sekitar 1.600 ke atas. Oke. Di atas permukaan laut ya. Arabica. Arabica. Dan yang di cita rasa yang diciptakan itu tuh yang keluar itu dia lebih asam. Arabica lebih ke asam. Lebih asam dia. Jadi kayak ada rasa buah-buahannya dikit gitu. Oke. Karena Arabica itu dia salah satu jenis kopi yang manja. Salah satu jenis kopi yang manja, jadi dia nggak bakal tumbuh ketika tanahnya itu yang ditanemin si kopi ini nggak subur. Jadi kalau nggak subur, udah dia nggak mau tumbuh. Nggak mau numbuh tuh. Nggak mau numbuh. Untuk Arabica nih. Nggak mau numbuh kalau untuk Arabica. Oke. Kalau Robusta, nah Robusta itu biasanya di dataran-dataran rendah, di bawah 1.800, 700 masih bisa tumbuh, dan dia biji kopi yang lumayan kuat. Jadi mau subur atau nggak subur juga sebenarnya dia bisa tumbuh tuh, bisa mengatasi kayak kekeringan gitu, dia bisa tumbuh. Nah ada juga namanya Arabica, Robusta lebih ke pahit om. Robusta lebih ke pahit. Lebih ke pahit. Oke, berarti Klanas kalau yang hobi pahit Robusta. Nah ada juga namanya Liberica. Liberica. Oke, Liberica. Liberica itu dia ditanamnya itu lebih tinggi dari Arabica, lebih tinggi lagi, di atas 2.000 ke atas. Wow, oke. Lebih tinggi lagi. Berarti di cuaca dingin lah ya. Di cuaca dingin. Cuaca dingin. Dan yang cita rasa yang dikeluarkan itu buah-buahan, pure buah-buahan. Liberica. Liberica. Nah itu bisa di pure rasa buah-buahan itu kenapa tuh bisa? Karena rata-rata Liberica itu ditanamnya itu di samping-samping pohon buah. Oke, berarti saya ngambil kesimpulan nih ya. Berarti kopi itu apabila dia ditanam dengan dekat pohon ada buah-buahan gitu ya, dia akan menyerap. Menyerap nutrisinya buah itu. Hasilnya bisa seperti, maksudnya ada rasa kebuahannya. Terus ada lagi Excelsa sama Liberica sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih. Dia ditanamnya itu di atas Arabica juga, ketinggiannya hampir sama, dan yang dikeluarkan rasa buah-buahan juga. Rasa buah-buahan juga. Tapi nggak bisa tipis-tipis cuma. Artinya rasa buah-buahan itu bukannya masuk yang spesifiknya misalnya bisa rasa buah anggur atau buah apel gitu, enggak? Bisa juga begitu. Bisa. Pernah saya nyobain kopi rasa nangka. Kopi rasa nangka diminum nih, ya kopi, cuman ada rasa nangkanya. Ada rasa nangkanya. Berarti mungkin tuh ditanamnya dekat ada pohon nangka tuh. Ada pohon nangka. Iya. Gitu ya. Dari harumnya pun. Oke. Kerasa banget pohon nangka deh, buah-buah nangka gitu. Nah jadi kesimpulannya Klanas ya, jadi dari empat jenis ya. Dari 4 jenis itu berarti ada yang asam, ada yang pahit, ada yang rasa buah. Ya, nah ini yang 2 ini nih Liberica. Liberica sama Excelsa ini lebih ke buah ya. Berarti lebih ke buah. Oke, saya jadi udah jelas ya Klanas ya. Tinggal pilih deh tuh, mau yang rasa lebih ke buah atau pahit atau ke asam. Ya kan? Betul. Yang ada bedanya nggak sih, Chan? Misalnya kita ngopi yang lebih ke asam nih, ya kan? Karena kan gini, ada yang bertanya kalau cocok buat lambung itu, nah ya kan biasanya kan ada orang kan suka ada penyakit mah nih. Nah biasanya kan kalau penyakit mah itu kan sama kopi itu kayak agak-agak parno nih, ya kan? Ada nggak sih kopi itu maksudnya yang cocok, misalnya, wah nih kalau punya lambung cocoknya ini kopinya. Kalau selama ini Chandra, sebenarnya yang saya tahu, yang saya pelajarin ya, sebenarnya kopi itu nggak ada sambung pautnya sama lambung kayak gitu-gitu. Asam lambung mah naik apa gimana, apa sakit gitu kan, nggak ada sebenarnya, cuman dari teknik penyeduhannya doang rata-rata. Kan mengandung kafein nih kopi. Betul, cuman balik lagi kopi yang dipakai kopi apa gitu kan. Rata-rata kita minum kopi itu ya asal minum kopi doang gitu kan. Jadi ada takarannya kayak gitu. Sebenarnya emang dia berpengaruh banget, cuman kalau dengan
cara yang benar kita minumnya enggak sih sebenarnya. Oke. Ya. Jadi cara yang benar minum kopi itu kayak gimana, Chan? Cara yang benar minum kopi. Ah. Kita perut nggak boleh kosong, yang penting tuh. Oke. Nggak boleh Nggak boleh kosong. Air putih. Imbangin air putih. Imbangin air putih. Imbangin sama air putih. Terus kalau bisa minum kopi itu yang manual brew, kayak misalkan V60 kayak gitu-gitu, dia agak-agak nggak terlalu nggak terlalu nembak ke perut gitu. Kalau espresso yang biasa tuh yang kecil itu, yang pahit banget dia pahit banget. Oh. Dia emang agak nonjok sih kalau untuk kalau yang nggak biasa minum kopi emang suka sakit. Oh gitu ya. Karena mungkin dari pahitnya apa kafeinnya tinggi kali ya? Bisa dari kafeinnya juga, bisa dari kopinya juga. Oke. Jadi kita Runners ya. Jadi sebenarnya sih jangan terlalu khawatir juga bagi yang punya penyakit mah ya. Karena mungkin gini kali ya, kesimpulannya maksudnya Bro Chandra nih, kalau lo punya lambung mungkin kopinya jangan kental-kental gitu ya. Dibikin yang ringan aja. Ringan aja. Iya kan? Nah, jadi kita Runners ya. Jadi kalau mau ngopi aja Runners. Nah, ini ada lagi nih. Ini mitos apa enggak nih, Chan? Apa tuh? Ente kan barista nih. Nah, apa tuh? Ya kan? Katanya, Iya. kalau minum kopi lebih bagus nggak pakai gula. Iya, betul. Kopi pahit. Betul. Bener tuh? Betul. Kenapa begitu? Karena kopi itu udah ada rasanya, Om. Gula itu penghancur sebenarnya. Oh, jadi tes di kopinya itu malah udah ada. Pakai gula malah hilang ya? Malah hilang. Itu kesimpulannya jadi ya? Yang kadang jadi lambung itu karena gulanya juga sebenarnya. Tuh, karena jadi kalau ngopi ternyata yang bagus, ini yang ngomong barista loh. Yang bagus tuh sebenarnya pahit. Ya karena kenapa? Ya ini sih khusus bagi pencinta kopi. Sebenarnya kalau pencinta yang mania kopi banget tuh nggak. Emang sih, saya punya temen, banyaklah temen itu yang pencinta kopi, nggak pernah mau pakai gula. Jadi salah satunya itu ya. Karena kalau pakai gula itu ya kopi jadi hancur ya rasanya. Rasanya hancur. Nah, dan juga ternyata memang pengaruh juga tuh yang punya penyakit lambung dengan ada yang campurin gula. Jadi apa ya? Mungkin apa sih dibilangnya tuh? Saya juga nggak ngerti deh bahasanya tuh. Jadi apa ya? Gula tuh sebenarnya mungkin gini kali ya. Kalau istilah obat nih, kalau kita minum sembarang apa sih? Kontradiksi. Ya. Iya. Mungkin kopi begitu juga ya? Iya, sama itu. Tapi kalau pakai gula aren, itu gimana tuh? Kalau pakai gula aren, kalau pakai gula aren kayaknya nggak terlalu parah kayak gula putih ya. Soalnya gula aren itu gimana saya jelasinnya? Kalau gula aren itu dia lebih soft gitu, masuk ke perutnya, jadi nggak terlalu onjok juga sih sebenarnya. Oke. Makanya kan sekarang kan ada nih kopi gula aren gitu kan. Memang kalau saya sendiri kalau lagi ke kafe tuh paling senang memang kopi gula aren. Saya pakai kopi gula aren. Memang yang saya rasakan perut lebih nyaman sih. Lebih nyaman. Kalau memang kita mau pakai gula, karena saya ini saran saya pakai gula aren. Jadi pesan aja yang mintanya gula aren ya. Tapi memang lebih bagus kalau pencinta kopi lebih bagus sih jangan pakai gula. Betul. Ya kan? Karena lebih banyak cita rasanya di situ di kopi. Ya, di kopi. Jadi sayang Runners kalau kopi campur gula, ya kan? Nah, ini kayak kopi yang sekarang saya minum ya, ini mah kopi-kopian deh. Ya enggak? Ya kan? Kita buat bikin-bikin suges aja biar enggak ngantuk. Padahal mah enggak ngaruh ya. Ngopi nih. Ngopi. Ngopi Runners ya, jangan lupa nih. Ngopi Runners. Kopi jangan pakai gula, lebih mantap. Betul. Oke Chan, ini pertanyaan berikutnya nih. Mengenai kopi, ya kan? Termasuk saya sendiri itu sebenarnya pengen tahu sih proses pengolahan kopi. Nah, dari mana nih? Oke, mulai dari misalnya dipetik dari pohon. Berarti dari. Saya pernah lihat habis dipetik kan dibuka tuh, dikupasin ya, terus dijemur tuh. Ya. Oke. Nah, selebihnya itu yang pernah saya lihat ya, biji kopi sedang dijemur. Betul. Oke. Salah satunya biji kopi dijemur. Cuman saya jelasin nih dari hulu ke hilir. Oke. Jadi biji kopi itu dipanen pertamanya, dimulai panen
dipetik oleh petani kita, dipanen, dikumpulin, terus mereka dipilah biji-biji kopi. Oh, dipilah Dulu. Dia ada grade-grade-nya tuh. Ada yang rusak, kadang juga udah sok, nggak bakal bisa dipakai tuh, dibuang udah. Kalau yang rusak. Rusak. Nah, yang rusaknya itu kayak gimana tuh? Kalau kopi rusak tuh maksudnya kayak apa ya? Dia kayak busuk kayak gitu tuh. Di kopi udah nggak bisa tuh. Kayak kopi ada kadang kan tuh ada apa kematangan kali? Kematangan gitu ya. Jadi kayak ya busuk aja udah gitu. Oke. Terus udah proses pemilihan selesai, masuk ke proses penggilingan, proses milling namanya. Milling. Jadinya dia antara biji kopi dan kulit kopi dipisahkan, digiling tuh di mesinnya. Loh, waktu dijemur itu belum dipisahkan tuh? Belum. Okay. Jadi gini, ada 5 jenis proses kopi sebenarnya. Ada namanya semi wash, ada namanya wash, proses wash, ada proses honey proses, ada natural proses sama proses hybrid. Jadi benar-benar ada biji kopi yang dari cherry itu dijemur, ada itu masuknya ke proses honey. Itu namanya proses honey proses. Nah, ada juga yang udah dikupas baru dijemur, ada dia masuknya ke proses wash. Gitu. Jadi udah dijemur nih sama petani-petani, dijemur. Terus ada lagi proses penggilingan juga, pengupasan kulit dari kulit ari yang kita disebut tuh kulit ari dari kopi tuh, dari biji kopi sama kulit ari dipisahin lagi, baru dipilah lagi itu grade-grade-nya. Terus nanti ada proses lagi namanya proses roasting kopi, pengeringan. Jadi kayak ibaratkan dimasak ini kopi nih biar jadi airnya itu berkurang gitu. Nah, kalau dijemur itu untuk mengurangi rasa kadar airnya. Maksudnya kadar air gitu. Kadar air berkurang cuma sekitar 40 sampai 50%. Paling maksimal di cahaya matahari 60%. Oh gitu. Makanya harus dibantu lagi dengan mesin kopi namanya. Mesin kopi di roasting nanti. Ada mesin roastingnya. Dan itu ada waktunya tuh. Ada waktunya. Pakai time-nya tuh nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan. Suhu pun nggak sembarangan. Jadi nanti di roasting, sudah beres di roasting, baru siap untuk dijual, dikemas, disebarkan untuk kopi-kopi kita di seluruh Indonesia. Nah sekarang begini, yang membedakan, kita cerita nih belum di roasting, artinya belum dikurangin kadar airnya. Terus hanya dijemur secara alami aja nih, ya kan, di matahari. Perbedaan rasanya gimana sih? Perbedaan rasa kopinya antara kopi yang di roasting, yang artinya dikelola benar-benar, sama hanya sebatas dijemur di matahari aja. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaannya. Karena kalau di roasting itu dia suhunya nggak berubah, tetap 30 Celcius ya 30 Celcius. Kalau di cahaya matahari kadang segini, kadang segini. Ya, artinya temperatur lah ya. Temperaturnya nggak stabil, nggak konsisten ya. Gitu. Jadi pengolahannya planner saya ternyata ya ribet juga, ngerosting pada saat pengeringan ya, mengurangi kadar air itu ternyata nggak sembarangan, dan juga bahkan ada juga hasil roasting yang kurang enak. Hasilnya jadi kurang enak. Itu biasa kesalahannya di mana tuh? Di suhu. Salah bermain di suhu. Kadang kedap jadi lebih gelap dia. Jadi terlalu gelap juga nggak baik sih. Jadi biji kopi yang bagus agak coklat-coklatan. Tergantung sih sebenarnya. Jadi yang terlalu dark itu yang gosong. Gosong, dia terlalu dark. Jadi berarti airnya kering banget dong tuh. Udah bukan kering lagi, udah gosong aja. Udah gosong. Jadi pahit. Udah gitu pahit aja itu. Jadi ada yang namanya itu proses dark. Kalau di roasting ya dark sama semi to dark. Jadi semi to dark tuh nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang. Jadi dia agak masih ada warnanya, warna kopinya masih ada gitu. Jadi kayak kecoklatan gitu. Iya, agak kecoklatan ya. Memang juga kalau ngerostingnya bener ya, kalau kita ngegado bijinya aja enak tuh.
enak banget tuh emang. Udah keluar rasanya. Iya. Gitu. Wah, asik, saya pernah tuh ngerasain dulu, saya cobain, enak ya. Iya. Jadi pantesan aja mahal nih, iya nggak? Sebungkus seukuran berapa tuh? Sekilo. Ukuran sekilo ya. Pernah tuh nyobain, comotnya satu gitu kan. Wah ternyata asik Landers. Oke Landers ya, nih kita lanjut nih. Sekarang nih, bro, perbedaan. Nah ini kan biasanya kan bagi yang orang rumahan nih, bagi kita nih yang suka begadang Landers, pasti kan suka nyeduh kopi sendiri di rumah. Iya kan? Nah, sedangkan kalau kita ke kafe itu udah pakai mesin. Iya kan? Jadi ada yang penyeduhan secara alami, maksudnya pakai air panas atau pakai air dispenser sama mesin kopi gitu ya. Ada perbedaan nggak sih? Artinya gini, mesin kopi ini kan mahal. Betul. Lumayan mahal. Nah, nanti kita bahas nih tentang mesin kopi Landers ya. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu nih perbedaan kalau nyeduh kopi pakai mesin sama kita pakai air dispenser atau di kompor. Ada perbedaan di mana tuh? Kalau sebenarnya gini, apa yang kopi yang kita buat tuh gitu kan? Kalau di mesin, kalau di dapur nih, kita nyebutnya kopi hanya kopi gitu kan? Kopi itu berarti espresso, espresso. Perbedaan itu kalau dibuatnya di mesin, jadi si kopi itu diseduh, bahasanya itu diseduh di dalam tekanan tinggi, dalam tekanan tinggi di suhu tinggi pun yang stabil, nah menghasilkan cita rasa kopi yang enak. Nah kalau misalkan diseduh hanya memakai air di kompor gitu, pakai dispenser gitu. Jadi suhunya itu nggak stabil pertama. Oke. Berarti kan ada standar suhu nih. Ada standar suhu untuk kopi kan? Ada kopi. Oke. Misalnya, kalau kita mau nyeduh di rumah. Taruh dia pakai kompor ya. Iya. Kalau dispenser kan sekarang kan sudah ada temperatur itu. Iya kan? Iya. Temperatur. Itu biasanya itu yang bagus itu di air panasnya itu di suhu berapa tuh? Air panasnya di suhu berapa? Nah, kalau untuk bikin kopi. Berbeda-beda sebenarnya. Ada yang pakainya dia di suhu 92 derajat. Oke. Ada yang pakainya di bawah 90 di 88, ada yang kayak 80. Kalau di suhu 95 ada 95 derajat ada. Oke. Itu pada umumnya barisanya pada umumnya sih 92 ya? Iya rata-rata 92. Oke, sekarang kalau misalnya air sampai mendidih nih, menggolak. Iya kan? Itu benar apa salah tuh kalau panasnya sampai kayak gitu? Kita nggak bisa memperkirakan juga. Nggak, artinya begini. Kita bicara yang pada jalurnya nih. Iya kan? Yang benar tuh sebenarnya nih begini gitu. Nah sekarang kalau misalnya airnya sampai menggolak nih, mendidih, ya kan, kita matiin kompor, langsung kita masukin ke gelas tuh, langsung kita aduk ke kopi. Nah itu gimana? Benar nggak kayak gitu? Sebenarnya bener-bener aja jadinya tubruk dia. Kopi tubruk jadi namanya tuh. Tekniknya ini teknik tubruk dia sebenarnya itu. Dari kita masak air langsung timpa kopi, namanya kopi tubruk. Nggak ada yang salah sebenarnya. Kalau untuk suhu, jadi sebenarnya suhu air itu bisa ditentukan dari gelembung air. Enggak, justru maksud saya suhunya. Artinya begini, kan kalau 92 derajat berarti kan air itu belum sampai menggolak. Iya. Iya dong. Nah kalau menggolak, kalau air sampai blub gitu ya, itu kan berarti lebih dari 90 derajat, bahkan bisa 100 derajat tuh. Bisa. Ini kan, nah maksudnya dengan kepanasan segitu tuh bagus gak buat artinya? Nah makanya harus dilihat suhunya ini, suhu pastinya sebenarnya, makanya yang disebut di mesin kopi lebih oke itu karena dia nggak pernah berubah nih suhunya. Cuman kalau kita masak air di tempat di kompor gitu, kita nggak bisa ngelihat suhunya berapa gitu. Cuman saya pernah eksperimen mengukur suhu yang ada di kompor itu, suhu air yang dipasang di kompor sekitar 95 ke atas. Iya, itu sampai mendidih. Rata-rata itu kurang baik sebenarnya. Kurang bagus. Artinya untuk
cipta rasa dari kopinya justru malah bisa hilang. Bisa hilang juga. Karena kepanasan gitu. Nah. Oke, jadi Kleaners, nah itu yang saya maksud. Artinya bikin kopi pakai air yang terlalu panas lah sampai mendidih. Kalau kita di rumah itu ternyata ya sah-sah aja sih. Sebenarnya sah. Nah, cuman kalau suka kopi sebenarnya kurang ya. Tapi kalau buat saya nih jujur aja, kalau kopi-kopi warungan mah udah nggak usah pakai ukur suhu deh. Mau gimana cara masaknya juga begitu juga rasanya. Rasanya gitu-gitu kan. Begitu. Beda. Jadi yang saya bahas ini kopi beneran nih. Artinya kopi-kopi yang bener-bener ada kelasnya deh, ya kan? Gitu. Oke, Jan. Jadi itu sih saya udah jelas tuh ya. Tadi ya masalah perbedaan antara di mesin sama itu ya. Intinya masalah mengenai suhu aja ya. Suhu ya. Sama sebenarnya tekanan juga. Tekanan si kopi. Oh, jadi tidak ada yang tersisa. Iya, betul. Jadi bener-bener ketika mesin itu dia ngedorong nih ngeluarin air, cuman kopi doang keluar. Airnya. Iya, cuman hasil kopinya. Hasil kopinya. Seduhan kopinya doang itu. Oke, karena itunya ampasnya udah nggak dipakai. Udah pakai. Oke. Tapi lumayan mahal juga mesin kopi. Dia kan mau beli mesin kopi ya, waduh. Iya kan lumayan juga kan. Ya minimal di kompor deh beli itu aja tuh pengukur panas kan. Pengukur panas, termometer. Begitu dilihat suhunya 92 udah angkat dari kompor. Iya kan? Oke, Chan. Nah, ini kita bicara sekarang mengenai mesin kopi, Kleaners ya. Mesin kopi itu ada yang harganya sampai ratusan juta. Ada yang puluhan juta. Paling murah jutaan aja. Paling murah jutaan, puluhan, ratusan. Kalau puluhan kayaknya masih belum masuk hitungan deh. Iya. Udah pasti tetap aja rasa tuh kopi di mesin itu nggak enak juga. Iya. Kita bicara nih kopi nih, mesin kopi. Saya awalnya bingung nih. Itu mesin kopi cuman ngeluarin air panas doang. Mahalnya ada puluhan juta. Ya kan? Minta ampun mahalnya. Dalam pikiran saya mendingan gue beli motor. Ya kan? Mendingan gue beli mobil. Gitu kan? Nah, ternyata memang bagi para pengusaha kafe lah ya khususnya ya itu memang mau nggak mau tuntutan. Artinya mesin itu sangat berpengaruh karena untuk di kopinya gitu. Di kopinya. Oke, Jan. Kopi mesin kopi nih. Ini kan ada dua nih. Ada dua mesin kopi. Nah, ini antara dua bedanya apa nih? Oke. Jadi saya jelasin dulu nih pertamanya, Om ya. Oke. Jadi nih Kleaners nih edukasi nih. Mesin kopi itu ada beberapa macam. Ada 5 macam. Oke. Ada namanya super automatic. Terus ada namanya automatic. Terus ada namanya semi automatic. Terus ada lagi namanya manual. Terus yang terakhir ini nih mesin kopi konvensional. Yang saya pernah lihat yang konvensional yang dipros-pros begitu pakai tenaga tuh. Iya. Gede-gede dia. Iya. Konvensional. Nah, yang di hadapan kita nih, Om. Ini ada namanya nih mesin kopi super automatic. Super automatic dia. Kenapa disebut mesin kopi super automatic? Karena barista udah nggak usah melakukan hal apapun. Kenapa disebut tidak bisa melakukan hal apapun? Cuman pencet-pencet doang. Jadi, nggak usah ada proses giling kopi, nggak usah ada proses nakar kopi, timbang kopi, nemper kopi, nggak usah. Oh, jadi yang otomatis itu dia nempernya udah ada. Udah otomatis sama dia. Udah otomatis. Gramasinya juga udah ditentuin sama dia sendiri nih. Oke, nah dari itu yang otomatis ya. Oke, yang sebelahnya nih. Nah, kalau ini tuh disebutnya mesin kopi semi otomatis. Semi otomatis. Bisa juga ini masuknya ke manual sebenarnya, cuman lebih tepatnya semi otomatis. Kenapa disebut semi otomatis atau manual ya? Dia masih harus barista tuh masih harus ngegiling kopi. Masih ada proses giling kopi nih
sendiri, Iya. manual. Ada proses nimbang kopi, ada proses lemper kopi pakai ini Oke. biar kopinya padat Ah. di tempatnya. Oh, jadi kopi ditaruh sini dulu. Kopi ditaruh sini, Taruh sini dulu terus ditekan tuh di temper pakai temper ini begitu, alat tekan. tempernya. Oke. Di press Hmm. baru dimasukin ke group head namanya ini. Oke, namanya group head. Group head untuk Ah. naruh porta filter. Oke. Nah, ada lagi mesin kopi manual. Dia full manual tuh. Jadi emang harus kita ngatur suhunya sendiri, barista harus ngatur apa namanya? Suhu air ngatur sendiri. Dia itu manual. Semua serba sendiri Serba deh. sendiri, serba harus Hmm. kayak baristanya yang mengatur semua mesinnya gitu. Terus ada lagi mesin kopi konvensional. Mesin kopi konvensional tuh yang kalau kafe-kafe tuh gede-gede Yang tuh. begini bukan? Ya bisa. Itu masuknya ke manual. Itu Oh. namanya Oh, itu manual tuh yang begini nih, yang meres. yang res. Ah. Itu mesin kopi manual itu. Itu gue pernah nyobain, gila, gue pikir enteng. Kayak fitness. Berat loh, harus begitu. Berat. Tapi sehat juga tuh. Rock presso namanya Gym itu. juga tuh ya. Ya, itu diatur Ah. tuh dia. Kan di atas itu ada bulat tuh dia. Mm-mm. Nah, dia masukin air dari situ. Jadi suhu air tuh diukur dulu sama barista baru dimasukin. Itu Oh. namanya mesin kopi Oh. manual. Di press sendiri. Hmm. Nah, kalau kayak gini-gini kan dia tinggal pencet. Ini juga tinggal pencet karena sepi otomatis. Hmm. Gitu. Nah, kalau manual harus pakai tenaga deh pokoknya. Dia harus pakai tenaga. Nah, ada namanya mesin kopi konvensional. Konvensional yang gede-gede tuh kalau ke kafe tuh. Ah. Nah, itu udah standarnya kafe. Udah pokoknya udah apa ya? Itu yang dibilang ini kali ya, ada grup-grupnya ya? Maksudnya Iya, lebih dari 2 grup head. 2 grup head. Iya. Gede tuh ya. 3 grup head. Gitu. Artinya itu bisa berapa gelas gitu? Sekali bisa, bikin bisa iya, maksimal 4 gelas kali ya? 3, Bang. Oh, 3. Karena grupnya rata-rata 3 sih. 3. Ada yang 4 cuman jarang banget. Hmm. Karena paling standarnya 3. Itu dibilangnya apa? Mesin kopi konvensional. Konvensional, tapi semi juga apa otomatis juga kalau kayak gitu? Disebutnya nggak bisa disebut semi otomatis atau manual ya, konvensional aja gitu. Konvensional. Jadi kalau tapi sistemnya untuk sistem sama kayak gini. Sistem sama Kayak sistem gini. sama. Jadi dia lebih Kalau ini kan matic, Ah. semuanya udah serba dia sendiri nih yang serba kerja. dia sendiri. Oke. Nah, kalau ini dia masih ada harus kerja dari baristanya. Baristanya. Lah. Nah, sekarang Chandra sendiri nih lebih suka menggunakan mesin kopi itu yang mana? Yang bagaimana? Yang manual apa maksudnya yang Semi otomatis semi sama otomatis atau yang super otomatis. Super otomatis. Kalau saya lebih suka yang semi otomatis sama manual. Manual tuh yang gini. Yang gini. Iya. Oke. Karena kita bisa menakar kopi itu sesuai kemauan kita. Oke. Kita bisa menyeting kopi sesuai kemauan kita gitu. Untuk gramasinya. Untuk takaran kopinya, Hmm. untuk suhu airnya segala macam. Itu lebih enak, lebih banyak. Nah, kalau kayak gini kan dia udah 1 kali pencet udah nggak bisa. Ya artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain Udah deh. bisa ngapa-ngapain. Iya kan? Iya. Udah memang takaran pabrik begitu. Takaran pabrik udah segitu. Takaran pabrik. Takaran pabrik. Nah, bicara tadi kan Chandra bilang ada bisa ngegiling kopi. Ngegiling kopi. Iya. Ah. Ini di sini kan ada nih kayak tempat ini nih, Klanos Ini ya grinder. Ini grinder Ah. buat ngegiling. Giling. Oke. Nah, yang di depan kita nih Grinder sekarang, juga. Ini grinder juga. Grinder juga. Apakah ada perbedaan ya antara grinder Ini sama ini. atau Ada. gini, maksudnya gini. Grinder itu semua maksudnya gini. Apakah kopi ada robusta, ada arabica, ya kan? Terus ada apa lagi? Liberica, Excelsa. Excelsa. Ah. Apakah semuanya bisa digiling dengan grinder yang sama? Nggak bisa. Karena mata pisaunya beda-beda. Nah, ini aneh juga nih Klanos nih. Kan kayak misalnya gini ya. Apa sih namanya? Apa tuh namanya? Kalau kita bikin jus apa itu bilang? Oh, blender. Blender. Kalau blender
kan bisa buat bikin jus, Iya. bisa buat ngaduk apa aja deh, buat ngalusin apa Bisa aja, aja. iya kan? Iya. Nah, kalau ini apa grinder? Grinder ini kan juga sebenarnya kan juga buat ngalusin kan? Iya, buat ngegiling kopi. Iya, maksudnya buat ngegiling kopi. Yang dari biji runners dimasukin ke sini digiling, gitu kan? jadi Keluarnya jadi halus. Uh, Kenapa harus beda sih? Misalnya, oh kalau Arabica harusnya pakai grindernya yang ini. Terus kalau Robusta grinder ini, kenapa harus begitu? Karena ya itu bagiannya ke mata pisaunya dia beda-beda. Dari beberapa grinder tuh mata pisaunya beda-beda. Ada yang khususnya itu hanya khusus untuk Arabica doang. Enggak, kenapa? Misalnya gini, kalau Arabica itu yang diperlukan kehalusannya harus sampai semana sih? Arabica. Contohnya Arabica ya. Kalau Arabica itu ya tergantung kita mau nyeduhnya juga. Ada yang kehalusannya di angka 2. Dia sebedak tuh. Dia halus banget tuh. Jadi segerintilan bedak tuh dia halus banget segitu. Terus ada lagi yang di nomor 4 atau enggak 5, dia kehalusannya tuh seperti pasir di pantai. Dia halusnya segitu gitu. Paling kayak gitu. Jadi kehalusannya itu berbeda-beda untuk cara menyeduh kopinya pun. Nah kalau mesin yang ini nih, yang depan mata nih sekarang nih, ini khusus buat apa nih? Itu Arabica. Single origin namanya. Artinya Arabica itu dia memerlukan yang lebih halus. Iya. Hasil gilingannya harus yang lebih halus. Enggak juga sih, jadi gimana saya ngejelasin lebih enaknya gitu. Iya, artinya gini. Nah, ini mulai bingung kan nih Klanas kan? Maksud saya gini, Chan. Kan Chandra bilang tadi bisa disetel tuh. Iya, betul. Keinginannya seperti apa? Kan gitu. Nah, kenapa artinya gini? Kenapa harus berbeda-beda gitu? Kenapa harus berbeda-beda? Mau Arabica, mau apa tadi? Arabica atau apa? Robusta. Ya kan? Misalnya kan ini khususnya tadi buat Arabica. Buat Arabica. Iya. Kenapa harus Robusta nggak di sini aja ngegilingnya? Kenapa Robusta? Kalau kita ngomongin mesin ini buat full Arabica, Om. Full Arabica, nggak bisa diganggu karena si mata pisaunya berbeda. Kalau dimasukin Robusta kenapa emang? Hasil gilingannya berbeda. Dia nggak bisa kasar, nggak bisa lebih halus. Jadi si pisau itu ada 2 macam pisau yang Arabica sama Robusta. Nah jadi ada, kalau misalkan si pisau ini tuh jadi bisa ngatur ke gilingan itu lebih halus atau lebih kasar. Nah mau untuk Arabica dia nggak bisa terlalu halus tuh, jadi harus agak ada kasarnya dikit. Kalau Arabica biar keluar rasanya. Tapi kan ada grinder yang bisa disetel katanya untuk kehalusannya. Ada 1-7, ini pun 1-7. Nah, ini kan ada setelannya nih, runners nih ya, tuh bisa diputar ya. Bisa diputar. Nah, setelan 1-7-nya Arabica sama 1-7-nya Robusta itu berbeda tetap. Oh, beda. Nggak bisa disamain. Kenapa Arabica harus lebih ke kasar? Karena untuk ngeluarin cita rasanya dia. Di cita rasanya kasar. Tapi kan di Robusta kan juga ada cita rasanya juga. Ada, cuman lebih ke pahit dia. Lebih ke pahit. Lebih ke pahit cuman rasanya. Pahit ya. Karena halus. Jadi membutuhkan halus dia. Jadi Claners, kalau Claners mau mengolah kopi sendiri, mau bikin kopi sendiri, artinya secara pro ya, secara profesional ini. Misalnya mulai dari mesin sampai beli penggilingnya itu hati-hati. Misalnya kalau sukanya apa nih, Claners mau pakainya kopinya apa nih, Arabica, grindernya juga peruntukannya buat Arabica, ngegiling Arabica. Jadi hati-hati, jangan salah beli. Nah, jadi misalnya ketika mau belanja alat giling kopi ini harus tanya dulu mungkin ya sama penjual ya. Bisa. Ini buat apa nih? Buat Arabica, buat giling Arabica atau Robusta gitu. Bisa. Supaya nggak salah kan. Betul. Nah, kalau yang di mesin ini kan sudah ada ini nih penggilingnya nih. Ya. Ini buat Robusta. Ini buat Robusta atau blend. Ya. Jadi ketika misalnya ada yang mau pesen Arabica, kesini larinya. Kesini Arabica. Jadi gini, saya lebih jelasin, takutnya kalau kurang paham nih ya. Jadi ternyata tuh nggak gampang bikin kopi ya. Jadi gini, Arabica itu rata-rata di dunia itu dibikinnya untuk manual brew, Om.
manual brew nih. Emang banyak cabangnya nih kalau kita jelasin. Arabica itu karena dia teksnya itu agak asem, ada rasa buah-buahan, jadi dia nggak cocok untuk espresso. Jadi dia lebih ke V60, manual brew V60 jadinya gitu. Ada yang namanya manual brew juga pakai cemek, pakai apa namanya? Ya berbagai macam dripper lah ada. Nah, kalau untuk robusta dia untuk espresso. Robusta untuk espresso. Emang untuk dibuat untuk espresso. Kalau untuk dibuat untuk jadi manual brew nggak bakal enak karena pahit rasanya. Gitu. 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 Jadi kalau Arabica dibikin espresso nggak bisa. Bisa aja. Bisa aja. Cuman nggak cihuy robusta lah ya. Rasanya gitu ya. Nah, sekarang dengan seiringnya zamannya waktu nih, ada juga nih barista yang nyampurin kedua biji kopi itu. Oh, di mix. Namanya house blend. Digilingnya di sini tetap. Oh, bisa tuh. Bisa. Itu rasanya kayak gimana? Rasanya jadi black. Rasanya pahit, agak ada asam-asamnya dikit gitu. Karena kan kalau robusta flat aja pahit. Ya berarti kan ada gramasinya dong. Ada gramasi tertentu ada di mix. Ada. Rata-rata ada yang pakai 70-30, 70 robusta, 30 arabica. Ya, itu sesuai dari keinginan baristanya aja, baik lagi. Oh, dari baristanya. Dari baristanya. Ada juga yang pakai 60-40, tapi rata-rata banyaknya robusta daripada arabica. Karena arabica hanya untuk menambah cita rasa dari robusta. Oke, gitu. Jadi gitu ya, Kronos ya. Ya, ternyata yang namanya menggeluti dunia perkopian, ternyata nggak mudah. Kalau kita kan biasanya kan di rumah tinggal manasin air, ya kan, masukin kopi, aduk aja ya, nggak. Yang penting ada rasa kopinya udah selesai. Ternyata ya apa ya? Mau ngejelasinnya juga mesti bener-bener cinta sama kopi. Tuh. Bahkan ada yang temen saya nih, kopinya pasti pahit tuh. Kalau yang pecinta kopi pasti pahit. Begitu dikeluarin tuh kopi, minumnya pakai sendok, nggak gitu, nggak begini, nggak. Pakai sendok gini, set, langsung ditarik, diseruput, sup, itunya kencang banget lagi, sup, sampai begitu kedengeran kan. Wih, kaget saya kan. Saya tanya, bro, lo gitu sih minum kopi? Ya kan? Apa sih dia bilang? Ini bro, artinya cara minum begitu tuh untuk biar apa sih, nendang apa gimana gitu. Jadi gini. Itu gimana sih sampai sup? Saya juga mau praktekin juga nggak bisa. Saya ada pengalaman nih Om. Saya lagi di salah satu kafe ya. Salah satu kafe, saya lagi ngobrol sama baristanya. Di situ lagi banyak pengunjung. Kita nyeduh kopi dah. Kita nyeduh kopi, minum kopi. Cuman itu pakai sendok kaping namanya itu tuh. Sendok kaping dia bulat kayak sendok sayur tuh. Atau seruput. Diseruput kencang kan tuh kan. Orang-orang pada kaget tuh kan. Disangkain gak sopan kita. Wah, disangkain orang minum kopi gak sopan banget gitu kan. Sampai ada suaranya gitu. Jadi emang kalau ingin merasakan tes kopi itu seperti itu. Jadi gini, di saat kita nyeruput kopi itu ada lidah kita. Di sini ada lidah. Kita punya lidah yang banyak sensorinya nih. Ada manis, asam, pahit. Nah, ketika diseruput itu bakal terasa di lidah kita itu ada rasa apa sih nih? Ada rasa asam, apa rasa pahit, ada rasa manis gitu. Itu jadi. Oh, jadi caranya begitu ya? Emang seperti itu caranya. Ada juga yang begitu ada juga sih yang minum begitu juga ada. Nah terus nggak langsung ditelan tuh, dikumur dulu. Dia merasakan tuh, merasakan ke semua area lidahnya itu dia ada rasa apa aja gitu. Oh, ada nih asamnya nih, oh di sini ada nih manisnya. Nah, itu disebut namanya kopi balance ketika semuanya ada. Ada rasanya tuh, ada rasa asinnya, ada. Oke. Ini sekarang Jan, kopi ternyata bukan hanya saja dibuatnya hanya kopi aja gitu maksudnya.
kalau kita ke kafe Runners banyak deh minuman-minuman kekinian yang memakai kopi, campurannya ada kopi gitu kan. Nah itu biasanya yang minuman-minuman kekinian itu yang pakai kopi itu nama-namanya apa aja tuh biasanya? Kan kayak misalnya gini ya, kayak cappuccino, ya kan? Cappuccino taruhlah kalau bahasa awamnya kopi susu. Iya betul. Kopi pakai susu. Kopi pakai susu. Ya kan? Terus, nah ini yang saya mau tanya itu kopi itu bisa dikombinasikan dengan pakai apa aja tuh biasanya? Di mix, kalau ditanya bisa kombinasi apa? Banyak banget. Sekarang ada kopi yang dicampur dengan sirup buah-buahan gitu. Sirup mangga, misalkan sirup jeruk, banyak. Ada bisa dicampur dengan gula aren, kopi gula aren. Terus ada lagi bisa dicampur juga dengan apa tuh namanya? Saya lupa. Ada tuh tuh saking banyak apa ya kalian? Saya lupa kok jadi ngeblank gini saya. Oke. Saya pernah baca menu nih. Butter. Nah, bisa itu. Itu maksudnya bener pakai kacang tuh. Bener. Kopi pakai kacang. Kopi pakai kacang. Coba. Jadi si kopi dicampur kacang, campur gula aren gitu. Bisa kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau ini mungkin mix lah. Runners pengen nyoba. Itu dibilangnya apa itu kalau ke kafe dibilang yang kopi pakai kacang tuh? Peanut butter. Hah? Peanut butter. Peanut butter. Nah, jadi pesannya Runners peanut butter. Itu enak. Kalau saya ketagihan ya, tapi paling enak pakai es tuh. Pakai es. Pakai es ya. Pakai es. Oke. Nah, kalau yang pakai sirup mocktail namanya. Oh, mocktail. Ada ya, ada campur. Ada juga pakai yang ram tuh ya. Ada. Ram, tapi ini bukan ram ini, bukan ram alkohol ya. Iya. Ada khusus buat sirupnya itu. Buat sirupnya, buat kopi. Halal itu. Banyak sih. Oh, itu asik mixingnya. Di mixingnya banyak. Banyak kopi banget ya. Sama buah kayak gitu. Pakai buah juga ada. Banyak sekali. Bisa dikombinasikan sesuai sama baristanya nah, nih. Itu enggak itu tuh. Perut nggak mules tuh campur-campur gitu kopi. Enggak. Balance semuanya kan. Oh, tapi yang jelas kuncinya di gramasinya itu. Gramasinya di balance. Nggak sembarangan ya. Jadi Runners kalau belum ahlinya jangan coba-coba. Artinya kalau mau nyoba ya mesti didampingin, kalau enggak nanti bahaya ke perut ya, bisa apa sakit perut nanti. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Betul. Deh. Kan Bro Chandra ini sekarang sudah menjadi cita-cita menjadi seorang barista sudah tercapai nih. Sudah tercapai. Iya kan? Ya, sudah tercapai nih. Artinya sudah menjadi barista. Gitu kan. Nah, sekarang ada nggak cita-cita yang belum tercapai tapi di luar saya menjadi barista? Di luar perkopian deh. Di luar perkopian. Ayo, ada nggak? Aduh, apa? Sebenarnya kalau disebut untuk di luar perkopian ada Om. Ada. Saya nggak terlalu wah sih ya. Cuman saya pengen berguna untuk semua orang sih. Oh gitu. Iya. Cita-cita saya ya nggak tahu udah tercapai apa belum ya. Cuman saya hanya pengen berguna untuk masyarakat sekitar lah. Teman-teman saya. Jadi saya itu kan juga itu gitu. Mungkin bicara dalam segi sosial ya kali. Sosial. Iya kan. Tapi dalam hal usaha nih, ada nggak misalnya misalnya mau jadi pengen punya PT, punya apa, mau jual beli, mau jadi juragan ikan misalnya atau juragan empang, ada nggak? Kalau di luar perkopian kayaknya nggak ada dia Kasih kopi lagi, jadi nggak ada. Di luar perkopian nggak ada ya cita-citanya ya. Jadi tetap ya mungkin gini kali. Basic sebenarnya. Oke, sekarang itu kan kalau di luar perkopian nggak ada. Sekarang kalau di dalam perkopian nih. Berbau-bau kopi. Saya pengen punya kafe sendiri, Om. Punya kafe sendiri, punya coffee shop sendiri. Ya kecil-kecilan lah. Jadi itu ya cita-citanya.
ya semoga kita doain ya. Amin. Bro Chandra nih cita-citanya tercapai ya Klaners ya. Amin. Jadi kalau cita-citanya tercapai, Tuhan mengkabulkan, menjabah doanya. Amin. Ya kita mampir deh. Amin. Ya kan kafenya, kita ngopi di kafenya. Dijamin enak. Karena saya pernah nyoba Chandra kalau bikin kopi nih, waduh luar biasa. Artinya gramasi itu pas. Dan bikin kopi itu gramasi itu setiap hari konsisten nggak? Untuk harus konsisten. Makanya nggak, artinya gini, misalnya nih, ini hari ini, ya kan begitu, misalnya baru buka nih, mesin dihidupin kan, tek, taruh misalnya gramasinya sekian gram, besok berbeda, gramnya sama juga tuh. Berbeda itu. Kenapa bisa beda? Karena seiring berjalannya waktu biji kopi itu bakal berkurang dari cita rasanya, dari rasanya, dari kremanya itu bakal berkurang. Oke. Jadi alasannya itu ya, makanya harus tetap di setiap hari harus dikalibrasi namanya. Dikalibrasi. Kalibrasi namanya. Nah, sekarang Chan, kopi ini bisa apa sih, kalau makanan bisa basi nggak? Kopi itu mau disimpan setahun, 2 tahun, 5 tahun nggak bakal busuk. Udah di roasting ya, tapi ya udah berbentuk, masih udah kemasan udah masih berbentuk apa ya? Udah jadi kopi nih, biji kopi nggak bakal busuk. Cuman rasanya aja yang berkurang. Pasti berubah ya. Pasti berubah. Tapi kalau disimpannya di tempat yang rapat, tetap aja berubah ya. Karena 1 bulan sebelum roasting itu kopi berjalan tuh sampai 1 bulan tuh pasti berkurang. Roasting misalnya tanggal 30 nih, 30 sekarang, 30 Desember misalkan, masuk ke 1 Januari. 1 Januari udah berkurang tuh rasa kopinya. Oh gitu. 1 bulan tuh udah kerasa kurangnya rasa kopi itu. Udah hambar aja gitu ya. Beda ya. Udah flat rasanya. Oke Chan, kita sudahi dulu ya pembicaraan kita. Terima kasih banyak nih atas info-info mengenai seputaran kopi dan mesinnya juga ya. Nah, Klaners ya, tadi kita Klaners sudah mendengar langsung dari barista nih, ahlinya pembuat kopi. Jadi bikin kopi itu ternyata nggak sembarangan, dan juga pasti ada bedanya antara bikin kopi di mesin sama di nyeduh di rumah, ya itu pasti beda Klaners. Jadi setelah saya paham, ternyata mesin kopi ini bukan hanya sekedar untuk mengeluarkan air panas. Iya kan? Bahkan juga, ini ada yang lupa nih Klaners nih. Ada yang lupa nih, bro. Ketika mau bikin foam, bikin busa. Nah, kan kalau kayak cappuccino, itu kan ada busanya tuh. Iya. Nah, ini kalau di mesin kopi ini di mana nih? Foaming di sini. Oh, ini ada Steam one namanya. Apa namanya? Steam one namanya. Nah, itu dia air juga keluarnya. Uap. Oke, uap air. Cuman nggak banyak airnya, cuman uap dia keluarnya, uap panas dimasukin dengan tekanan tinggi, disemprot ke susu. Pas susu berputar tuh jadi foaming namanya. Ngefoam. Jadi gitu. Baru bisa dibikin latte, ada gitu namanya. Jadi begitu ya. Ini tadi ketinggalan satu nih saya nih Klaners, lupa. Ya. Oke Klaners, kita sudahi dulu, semoga bermanfaat. Konten hari ini edukasi mengenai kopi ya. Bro Chandra, terima kasih banyak nih sudah mau bagi-bagi ilmu. Sama-sama. Kepada saya, kepada Klaners semua. Sama Klaners. Ya, nanti Klaners boleh bisa dicoba beli mesinnya, bikin sendiri. Nanti kalau memang perlu untuk ada yang mengajari, bisa dipanggil lah barista gitu ya. Klaners, jangan dilewati konten-konten Fikir Ramah Berkelana, dan saya beserta tim selalu mengucapkan terima kasih banyak sudah selalu setia menyaksikan konten-konten Fikir Ramah Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.